bahkan kalau istilah literaturnya itu politicization of the judiciary. Jadi mereka itu mempolitiskan MK, dan buat saya ini udah ada whole new level. Belum pernah ada presiden-presiden Indonesia sebelumnya yang menggunakan lembaga peradilan untuk kepentingan dinasti politiknya. Jadi ini sudah parah sekali kalau dibilang ini titik regresi demokrasi. Saya kira ini titik yang paling parah. Nah, jadi politisasi itu di mana? Kita bisa lihat dari argumentasi atau legal reasoning atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu. Karena yang dikatakan oleh Saldi Isra dalam dissenting opinion itu kan jelas. Dia bilang kok ini aneh. Kalau saya membahasakannya begini, dari 6 putusan ini sebenarnya ada 3 pola. Pola pertama itu Francine dan kawan-kawan ya, PSI yang umur semata-mata. Pola kedua itu yang atau digantikannya dengan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga yang ini yang dikabulkan. Kalau MK konsisten, nalarnya bagus, logikanya bagus, ini tiga-tiganya harusnya ditolak. Kenapa ini cuma yang PSI dan kawan-kawan yang ditolak? Nah, jadi kan dari situ tuh, dan dari komposisi, dari manuver itu, jangan lupa tadi kan 13 September ya, perkaranya Sabiru itu masuk. 9 September itu Pak Anwar Usman memberikan kuliah di Semarang yang sudah bilang bahwa saya nonton itu. Saatnya anak muda maju. Itu juga kan melanggar etik tuh. Karena nggak boleh hakim mengomentari suatu perkara yang sedang berjalan di sana. Jadi mungkin itu tuh bocorannya yang tadi disebut-sebut oleh Uceng. Nah, jadi buat saya ini kerusakan yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya ini dampaknya gimana dan apa yang bisa dilakukan, udah sulit sekali. Di atas kertas ya kita bisa mengajukan lagi ya dengan argumen yang berbeda. Tapi kan itu soal teknisnya. Tapi kerusakan pada demokrasi dan negara hukum ini yang menurut saya buruk sekali. Dalam 2 hal. Pertama, MK-nya itu kita sudah ridiculing MK ya, udah diolok-olok kan, ada lagunya yang paman datang itu segala macam. Ada meme-nya Mahkamah Keluarga gitu ya. Jadi padahal gantungan legitimasi lembaga peradilan itu tipis sekali, yaitu pada kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu gantungannya adalah legal reasoning MK. Nah sekarang MK-nya sudah diolok-olok, jadi kepercayaan publiknya udah turun sekali. Padahal MK ini nanti bahkan menyelesaikan hasil perselisihan Pilpres. Ngeri loh kalau orang jadi nggak percaya. Maaf ya, saya bukannya mengharapkan ini terjadi, tapi bisa terjadi konflik. Karena orang nggak bisa diredam lagi bilang kalau dulu tuh Jokowi Prabowo ya 2019 udah mulai ada konflik kan, maksud saya ada kerusuhan di depan Bawaslu, kita inget ya waktu itu. Tapi kan nggak bisa meluas karena begitu MK bilang baiklah Jokowi yang menang, udah ada sedikit letupan-letupan tapi nggak bisa membesar. Tapi clear masalahnya karena orang masih percaya pada MK. Nah sekarang MK dalam posisi seperti ini diolok-olok, direndahkan dan segala macam. Nanti saya khawatir kalau ada konflik bisa membesar. Nah ini yang berbahaya dan banyak soal lagi ya kan nanti pilkada kalau ada perselisihan juga MK. Artinya kalau kepercayaan itu jangka telah hilang, bagaimana kita bisa mengukur kualitas dari keputusannya ya? Iya, dan kedua itu buat saya ini melanggengkan politik dinasti melalui lembaga yudikatif. Nah ini sudah regresi demokrasi yang luar biasa.